Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah memasuki ruang persidangan. Babak yang dinanti publik, yang diharapkan akan menjadi penentu keadilan atas hilangnya nyawa Yosua, ajudan Ferdi Sambo, sang mantan Jenderal Bintang 2 itu. Lantas, bagaimana gelaran sidang yang baru memasuki babak awal ini? Bagaimana Ferdi Sambo dan para terdakwa lainnya menghadapi dakwaan jaksa penuntut umum? Bersama saya Anggia Eboni, Anda menyaksikan Cover Story One. Kau tembak, cepat gue, kau tembak. Hari Senin 17 Oktober lalu, pandangan publik tertuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat digelarnya sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri berpangkat Inspektur Jenderal itu kini telah berstatus terdakwa. Ia menjadi terdakwa yang pertama menjalani sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa mendakwa Ferdi Sambo dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 KUHP. Mantan Jenderal Bintang 2 itu terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Jaksa menyebut Ferdi Sambo mengeluarkan perintah pada Barada Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan pada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya Richard Eliezer langsung menjalankan perintah itu. Ajudan Ferdi Sambo itu mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh Yosua dan menembakkannya sebanyak 3 atau 4 kali hingga Yosua terkapar. Tembakan itu mengenai beberapa bagian tubuh Yosua. Saat itu Yosua disebut masih hidup. Tubuhnya masih bergerak kesakitan. Ferdi Sambo pun disebut kembali melanjutkan aksinya. Terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH menghampiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Jaksa juga membeberkan soal hadiah uang senilai 2 miliar rupiah serta ponsel iPhone yang diberikan pada 10 Juli atau 2 hari usai eksekusi berdarah itu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan nilai setara dengan 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max
sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Melalui tim kuasa hukumnya, Ferdi Sambo sontak mengajukan nota keberatan atas isi dakwaan. Tim penasihat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obskur libel, secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Dakwaan jaksa tersebut berbeda dengan keterangan yang diungkap tim kuasa hukum Ferdi Sambo, yakni soal kalimat perintah Ferdi Sambo pada Richard Eliezer yang diklaim tak ada kata-kata perintah tembak. Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Akan seperti apa akhir nasib hukum Ferdi Sambo? Akankah dakwaan pembunuhan berencana yang disusun jaksa penuntut umum bisa terbantahkan oleh mantan Jenderal Bintang 2 itu? Sudah sangat lengkap untuk apa yang diarahkan oleh terdakwa, misalnya mempersiapkan peluru dan sebagainya. Tadi membuat strategi, berbagai strategi. Kemudian hal yang penting buat saya adalah menyuruh menembak. Ya, tegas, bukan menghajar tapi menembak. Kalau JPU bisa mempertahankan dakwaan tadi, saya meyakini bahwa terdakwa akan mendapat sanksi yang berat karena jelas persiapan terhadap perencanaan itu kuat sekali. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga menyeret istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. 17 Oktober lalu, Putri telah menjalani sidang dakwaan jaksa penuntut umum. Lantas, apa saja dakwaan untuk Putri yang sebelumnya mengaku menjadi korban pelecehan Brigadir Yosua? Adakah fakta-fakta kejutan yang tertuang dalam dakwaan itu? Sidang perkara nomor 796/2022 akan ditutup. Usai menggelar sidang, Ferdi Sambo, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung melanjutkan persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Putri Chandrawati. Putri memasuki ruang pengadilan dengan pengawalan ketat. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, diungkapkan bahwa Putri menghubungi Ferdi Sambo melalui sambungan telepon. Putri Chandrawati menceritakan peristiwa pelecehan yang dialaminya di Magelang, Jawa Tengah. Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari terdakwa Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis, berbicara dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan terdakwa Putri Chandrawati
telah masuk ke kamar pribadi terdakwa Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa. Peristiwa yang disebut-sebut menjadi pemicu kemarahan Ferdi Sambo hingga menyusun rencana menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Lalu terdakwa Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga saksi Ferdi Sambo SH SIK MH berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini digelar secara maraton. Setelah pembacaan dakwaan terhadap Putri rampung, sidang langsung dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari Putri Chandrawati. Namun Putri Chandrawati menyebutkan bahwa tidak memahami dakwaan. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Ya, saya tidak mengerti. Tim kuasa hukum Putri Chandrawati pun menemukan beberapa poin dalam surat dakwaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang sifatnya asumsi dan apa yang dipaparkan jaksa hanya merujuk pada satu keterangan saksi saja serta tidak punya nilai pembuktian. Tadi Bu Putri juga mengatakan tidak memahami apa isi dakwaan tersebut. Karena memang menurut pendapat kami uraian jaksa tidak jelas tentang peran-peran dari Bu Putri dan peran-peran tersebut kami pandang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Ada yang didukung oleh asumsi saja, ada yang didukung oleh satu saksi saja, itu pun saksi yang berubah-ubah. Confirm ya, Bu Putri masih berada dalam keadaan depresi atau stres ya, dalam beberapa terminologi di psikolog seperti itu. Bahkan pemeriksaan terakhir yang dilakukan oleh psikiater dari kejaksaan, kurang lebih informasi yang kami terima hasilnya juga demikian. Bu Putri menghormati proses hukum ini dan sudah menyampaikan akan kooperatif. Jangan sampai aspek-aspek kemanusiaan yang sebenarnya juga wajib diperhatikan. Kalau orang sakit tentu harus diobati. Sakit itu tidak hanya fisik, juga bisa psikis. Nah, itu juga perlu diperhatikan agar proses persidangan nanti berjalan secara lancar. Hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Berbeda hari dengan 4 terdakwa lain, Barada Richard Eliezer atau Baradae menjalani sidang pada hari berikutnya, Selasa 18 Oktober. Lantas apa dakwaan untuk Eliezer yang telah membuka fakta pembunuhan berencana yang disebut didalangi oleh Ferdi Sambo? Bagaimana pula Eliezer menghadapi dakwaan yang dilawan oleh mantan atasannya, Ferdi Sambo?
Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Penyesalan dan permintaan maaf itu diungkapkan Richard Eliezer atau Baradae usai menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 Oktober lalu. Richard Eliezer adalah satu-satunya terdakwa yang berstatus justice collaborator. Dialah orang yang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya buka suara tentang fakta pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bermula dari keterangan Eliezer, terungkap bahwa Ferdi Sambo lah dalang hilangnya nyawa Yosua. Richard Eliezer mendapat dakwaan primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP. Ia dituduh menembak rekannya Yosua Huta Barat atas perintah atasannya Ferdi Sambo di Rumah Dinas Polri, Duren 3, 8 Juli lalu. Saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Eliezer Pudium Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menyatakan kesediaan. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk menembak korban Nopiansa Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati. Richard Eliezer pun menerima dakwaan jaksa untuknya. Melalui kuasa hukumnya, Eliezer tak mengelak didakwa menembak Yosua. Perbuatan yang dilakukan oleh klien kami, betul, kami tidak mengelak melakukan penembakan. Tetapi dasarnya apa? Berdasarkan perintah. Nah, teman-teman juga tadi melihat bahwa saudara Richard Eliezer, adik kita ini, menyampaikan dengan tulus permohonan maaf kepada keluarga korban. Perlu kita tegaskan bahwa faktanya adalah klien saya tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak ada mens rea. Tentu saja, pengakuan Richard Eliezer itu bakal beradu dengan keterangan Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu disebut tak mengakui adanya perintah kepada Eliezer untuk menembak Yosua. Ferdi Sambo menolak dakwaan jaksa yang menyebutkan soal perintah tembak tersebut. Akankah keterangan Richard Eliezer yang juga masuk dalam dakwaan Ferdi Sambo soal perintah tembak tak akan goyah? Itu pertama, haknya tetap dalam hukum kita, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Karena jaksa yang mendakwa, hak pertama pembuktian diberikan kepada jaksa. Setelah itu hak tetap yang terakhir berada pada terdakwa. Itu barulah nanti akan diakhiri dengan putusan akhir, apakah terbukti atau tidak